Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari surga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Bapa. Dan engkau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu trouble. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang, ya. Jangan kamu takut, khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi. Bukan diberi mahkota. Tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludahi. Dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan Dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya. The fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan. Dan saya tetap bisa mengucap syukur. Sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik, kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama. Dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius. Dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita serahkan ibadah kita pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam pimpinan Tuhan. Engkau sendiri yang beracara dari awal hingga akhirnya. Lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Happy anniversary GBI Rock Sumbawa. Gereja ini mengalami banyak mujizat. Amin.
hidup kita penuh dengan mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban
Kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Gereja ini ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu Yesus. Katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
hanya Engkau yang layak, Engkau yang mulia, Engkau yang perkasa, Engkau yang dahsyat, ajaib dan perkasa. Haleluya. Kita raba, kita bakar musyago, kita raba kaya musyago. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah, Engkau layak menerima semua pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah, tiada yang lain. Biar pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengar isi hati-Mu.
Apa yang Kau sudah taruh di dalam hati hamba untuk hamba sampaikan, hamba siap Tuhan. Tapi hamba sadar hamba terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau akan menerjemahkannya lebih dalam lagi ke setiap kami anak-anak-Mu. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Urapi kami semuanya Bapa. Terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap mendengar isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober ini adalah ulang tahun gereja yang ke-28 di bulan Oktober ini. Nah, tema renungan bulan Oktober juga adalah build atau membangun. Build atau membangun. Nah, dalam arti yang sederhana, kata build itu memiliki arti berkembang secara sistematis lewat proses tertentu. Kita berkembang, kita bertumbuh lewat proses tertentu menuju kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan kepada saudara dan saya. Nah, di dalam membangun sesuatu, kita tidak boleh membangun dengan asal-asalan. Kita harus membangun dengan tujuan yang jelas dan dengan cara membangun yang benar dan baik. Nah, di dalam merayakan ulang tahun yang ke-28 ini, apa yang mesti kita bangun? Saya percaya, saudara dan saya, kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak melewati proses-proses yang memang kita harus lewati di dalam setiap kehidupan kita, hingga kita mencapai suatu kemenangan. Amin. Nah, pagi hari ini, ulang tahun gereja yang ke-28, dalam ulang tahun gereja yang ke-28 ini, tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan, bagaimana untuk kita bisa membangun diri kita, apa yang kita belajar untuk membangun diri kita, yaitu hormati generasi di atasmu. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya, hormati generasi di atasmu. Saya mulai. Mungkin ada di antara saudara pernah mendengar tentang 3 dosa generasi. Itu yang seringkali membuat kenapa kehidupan orang percaya itu tidak bisa mengalami suatu pertumbuhan secara konsisten. Ada 3 dosa generasi, yaitu dosa generasi yang pertama adalah memiliki sikap yang salah terhadap generasi sebelumnya atau generasi di atas kita. Perhatikan, dosa generasi yang pertama yaitu memiliki sikap yang salah terhadap generasi sebelumnya atau generasi di atas kita. Dosa generasi yang kedua yaitu tidak melayani generasi kita dengan baik. Dosa generasi yang ketiga yaitu tidak mempersiapkan generasi setelah saudara dan saya. Nah, tetapi hari ini secara khusus saya akan membahas tentang dosa generasi yang pertama. Kita akan belajar bagaimana sikap yang benar terhadap generasi yang ada di atas kita. Gitu. Nah, perundungan ini, saya dapatkan perundungan ini bermula pada waktu saya membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kita tidak baca. Waktu membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17, saya percaya ada banyak di antara saudara juga yang tidak tertarik dengan tentang perikop ini, saudara. Karena perikop ini adalah tentang apa? Silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1-17 itu berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Kalau kita membaca silsilah Yesus Kristus ayat 1 sampai 17 di situ ya,
rasanya bosen kita bacanya gitu-gitu aja, nama-nama orang setelah ini di situ terus gitu. Nah, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meremehkan setiap ayat yang kelihatan tidak memberikan sebuah arti yang langsung terlihat. Jangan remehkan. Karena kita harus percaya semua ayat yang ada di dalam firman Tuhan itu punya makna khusus. Mari kita belajar bersama-sama. Kita melihat Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Di situ dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sesudah itu saudara dapat membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Saya langsung ke ayat yang ke-17. Matius 1 ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Jadi kalau kita lihat mulai ayat 1 sampai dengan 17, itu ada 42 generasi dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Nah, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kenapa kok ditulis hanya sebatas keturunan Abraham sampai kepada Yesus Kristus di situ? Apakah Yesus tidak menghormati generasi sebelum Abraham? Nah, kalau saudara ingin melihat lebih detail generasi mulai dari Adam sampai kepada Yesus Kristus, kita bisa melihat pada Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 28. Di situ ada 76 generasi. Kita bisa bayangkan, itu dari Adam sampai kepada Yesus Kristus, itu ada 76 generasi. Kita lihat Lukas 3 ayat yang ke-23. Lukas 3 ayat yang ke-23. Nah, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Sampai di situ aja. Kita langsung lihat Lukas 3 ayat yang ke-28. Tetapi sudah ditampilkan ayat 38. Saya ingin ada satu ayat mungkin yang saudara tidak pernah tahu, ada nama di antara kita di tempat ini yang tidak pernah kita tahu. Waktu saya baca, coba mungkin Pak Adi bisa lihat baca di Lukas 3 ayat yang ke-28, ada namanya siapa? Tidak usah ayat yang ke-28. Coba Pak Adi baca aja. Lukas 3 ayat yang ke-28. Di situ ada anaknya siapa? Mungkin kita akan kaget ada ditulis di situ. Kita santai aja sebentar di sini supaya jangan terlalu tegang. Dengan suara yang keras. 28. Ya, anak siapa? Terus cukup sampai di situ. Anak siapa yang kedua? Anak Adi. Cuman di sana tidak ditulis anak Adi mana, anak Adi Restu atau mana. Cuman tidak ada ditulis di situ aja. Saya kaget di situ ada ditulis anak Adi. Wow, keren, keren. Mas Adi ada di dalam Alkitab, namanya dia di situ. Berarti ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupanmu, Mas Adi, Pak Adi. Kita lanjut, kita lihat Lukas 3 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, perhatikan, anak Enos, anak Set, perhatikan anak siapa lagi? Anak Adam, anak Allah. Nah, waktu saya membaca hal ini, waktu awal saya membaca tentang perikop silsilah Tuhan Yesus ini, ayat ini pertama kali saya membaca, dari dulu sering saya membaca ya,
berlalu begitu saja, begitu saja, begitu saja. Tapi pada waktu satu perikop itu selesai, saya terdiam. Anak Enos, anak Set, anak Adam. Saya merenungkan, tiba-tiba ada sesuatu hal, sebuah pesan Tuhan itu yang sangat kuat di hati saya. Dan akhirnya itu yang membuat kenapa saya terdiam dan kembali merenungkan hal ini. Sebenarnya firman Tuhan yang saya ingin bagikan ini sebenarnya 2 bulan 3 bulan yang lalu. Tapi ketika saya mau membagikan, saya belum bisa membagikan hal ini. Seperti tunda. Sampai akhirnya saya menangkap dan saya mengerti. Dan Tuhan katakan kepada saya, ini yang engkau sampaikan pada saat ulang tahun gereja yang ke-28. Pesan Tuhan, waktu saya membaca tentang silsilah Yesus Kristus, itu tiba-tiba ada sebuah impresi yang mengatakan seperti ini. Hormati generasi yang ada di atasmu. Sekali lagi, hormati generasi yang ada di atasmu. Saya renungkan, berkecamuk dalam hati saya, dalam jiwa saya, dalam roh saya. Siapa yang saya harus hormati? Tapi banyak hal yang sebelumnya yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan buktikan sesuatu bagi saya bersyukur. Banyak hal yang saya bisa melewati tentang menghormati orang di atasnya saya. Tapi ada hal-hal yang Tuhan bukakan sesuatu bagi saya. Nah, saya ingat dulu pada waktu saya masih sekolah, saudara. Itu jarang sekali yang namanya murid itu demo sama guru. Jarang sekali. Pada zaman dulu itu, respek, taat terhadap otoritas atau generasi di atas kita itu sangat mengental, sangat kuat sekali. Tetapi memang ada beberapa dampak yang kurang, yaitu ada banyak tenaga pendidik itu yang memberikan sebuah disiplin yang tidak bagus. Saya ingat sempat saya waktu SD atau SMP itu, SD rasanya itu di situ ya. Saya duduk, misalnya ini sekolah, guru di depan, saya di tengah-tengah situ. Entah mungkin waktu itu saya kurang perhatikan atau bagaimana di situ ya. Itu guru tiba-tiba melempar jangka, tahu jangka ya? Jangka itu kan tajam, dia lempar ke saya. Hampir puji Tuhan tidak kena mata saya, kena bagian sini, tapi tidak sampai terluka itu di situ. Di situ saya melihat ada kadang-kadang hal-hal yang terjadi. Tapi saya ingat betul pada masa dahulu itu tidak ada namanya murid demo sama guru, itu tidak ada. Tetapi saat ini kita bisa melihat bagaimana tentang respek terhadap generasi sebelum kita. Itu sikap yang benar terhadap generasi sebelum kita itu sudah mengalami banyak kemunduran, kelenturan. Karena itu, kenapa hari ini saya mengajak kita untuk kita sama-sama belajar. Karena ini adalah salah satu dosa generasi, saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin sekali lagi sangat dimungkinkan pada masa-masa ke depan lagi akan ada begitu banyak generasi-generasi yang mereka mulai melupakan yang namanya jasa-jasa, yang namanya segala sesuatu yang sudah diberikan oleh generasi sebelum kita. Walaupun generasi sebelum kita mungkin pernah melakukan suatu kesalahan, tapi jasa-jasa mereka, apa yang mereka sudah lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita ini, tidak bisa kita lupakan begitu saja. Nah, saya mengajak kita belajar ada 3 sikap yang benar yang harusnya kita lakukan terhadap
generasi di atas kita. Yang pertama, sikap yang pertama adalah menerima dan menghormati semua generasi di atas kita. Sekali lagi, poin yang pertama itu adalah menerima dan menghormati semua generasi di atas kita. Nah, kita perlu tahu, sikap hormat itu, perhatikan, sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah kehidupan masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Di situ. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah kehidupan. Karena itu, kenapa saudara bisa melihat bangsa-bangsa, negara-negara yang memiliki sikap hormat itu selalu cenderung negara-negara itu akan lebih maju, saudara. Sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah di sekitar kita. Kita lihat Efesus 6 ayat 2 sampai dengan 3. Efesus 6 ayat 2 sampai dengan 3. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat ini berbicara tentang bagaimana anak itu harus menghormati orang tua. Hormatilah ibu bapakmu agar engkau berbahagia dan panjang umur. Mungkin ada di antara saudara saat ini, engkau memiliki gambaran orang tua yang mungkin itu tidak terlalu baik, tidak bisa jadi teladan. Mereka punya kelemahan-kelemahan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa sikap menghormati orang tua itu adalah sikap yang mutlak. Bahkan kalau kita membaca tentang 10 perintah Allah, perintah pertama yang berhubungan dengan manusia itu dimulai dari mana? Hormatilah ibu bapakmu. Alkitab mengatakan seorang anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya, tidak dikatakan hormatilah orang tuamu yang hidup di dalam Tuhan. Tidak dikatakan demikian, saudara. Alkitab katakan hormatilah ibu bapakmu. Seorang yang tidak menghormati ibu bapaknya itu pasti tidak bahagia, tidak panjang umur. Ya mungkin ada seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya, tapi umurnya sampai umur 80. Tetapi ada sebuah garansi dari Tuhan, kalau engkau menghormati ibu bapakmu, engkau bahagia dan panjang umur. Itu garansi dari Tuhan. Dan bukankah kedua hal ini dicari oleh semua manusia, dan keduanya ini tidak bisa dibeli dengan uang, untuk kita menghormati orang tua. Saya ingin bagikan sedikit bagaimana Tuhan membawa saya untuk saya menghormati orang tua saya, menghormati mertua saya di situ. Suatu kali saya cerita singkat saja, ini yang sangat berkesan di dalam hidup saya. Suatu kali ketika saya menikah dengan istri saya, Aisyah yang saya kasihi, mama mertua saya ikut bersama-sama saya ke Sumbawa. Mertua saya dan mama kandung saya sama-sama dalam satu rumah. Suatu kali mama saya tidak bisa menerima mertua saya. Saya bingung apa yang saya harus lakukan saat itu. Saat itu ketika saya di toko, pagi-pagi baru buka toko, saya duduk
di toko meja kasir, di situ saya renungkan. Saya bertanya pada Tuhan gini, Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk saya suruh mertua saya pulang ke Surabaya tidak sampai hati. Saya mengasihi mama kandung saya mengasihi mertua saya mengasihi mereka. Terus tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Saudara dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya menghadapi satu persoalan yang sangat pelik, kalau saudara tidak memakai kekuatan saudara, kalau saudara tidak menyalahkan siapapun di situ, tapi saudara dengan ketulusan hati tanya kepada dia, dia akan berbicara di dalam hatimu. Saya saat itu tidak menyalahkan mertua saya. Saya belajar untuk menerima semua kelemahan kekurangannya dia. Dan saat itu juga saya tidak menyalahkan mama kandung saya. Kenapa tidak bisa menerima? Yang saya perlu saat itu yaitu saya semuanya ini Tuhan. Itu yang saya belajar. Satu hari, 2 hari saya tidak bertemu, tapi saya berdoa terus sampai pagi hari itu. Ketika saya merenungkan hal ini, tiba dan tanya saya begini, anakku, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau, saya katakan. Apakah engkau mengasihi mertuamu? Tuhan, aku katakan, kalau engkau mengasihi mertuamu, berarti engkau bisa menerima semua kekurangannya dia. Sebelum Tuhan ngomong, kalau engkau mengasihi mertuamu, engkau bisa menerima kelemahan kekurangannya, Tuhan bicara pada saya gini, kalau engkau mengasihi aku, berarti engkau mengasihi juga mertuamu, dia katakan. Saya katakan, Tuhan, saya mengasihi mertua saya. Dia katakan, kalau engkau mengasihi mertuamu, berarti engkau bisa menerima semua kelemahan kekurangannya. Mampukah kita untuk bisa menerima semua kekurangan orang kita, pemimpin kita, siapapun orang, mungkin suami kita, istri kita, anak kita, siapapun yang ada dalam kita. Itu adalah proses. Itu adalah membangun will di situ. Amin. Sampai saya nangis, netes air mata saya lari masuk ke kamar. Saya katakan, Tuhan, saya mengasihi mertua saya. Saya bisa menerima semua kelemahan kekurangannya dia. Tetapi mama saya yang tidak bisa menerima. Singkat ceritanya, kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita mengerti dan tahu apa yang kita harus lakukan. Di situ saya cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat, saya berdoa supaya Tuhan menjamah mama saya. Singkat ceritanya, saya cerita semuanya itu. Mama bisa menerima mertua saya. Itu salah satu contoh dari bagaimana kita menghormati, menghargai generasi di atasnya kita, salah satunya orang tua kita, mertua kita. Saya lanjut, ketika ada orang-orang yang tidak menghargai, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kita melihat Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai dengan 23. Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ayat 23, perhatikan. Dan seketika itu juga ia ditampar oleh malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing.
Herodes tidak menghormati Tuhan, ditampar malaikat Tuhan, dan mayatnya dimakan oleh cacing-cacing. Dari hal ini, saya ingin menunjukkan di awal-awal kenapa sikap hormat itu sangat penting. Karena ternyata sikap hormat itu menarik seluruh anugerah kehidupan. Pertanyaan saya, apakah Yesus menghormati semua generasi di atasnya? Saya tanya, apakah Tuhan Yesus menghormati generasi di atasnya? Yang jawab ya. Yang jawab tidak siapa? Sangat. Tuhan Yesus itu sangat menghormati generasi di atasnya. Kalau Yesus tidak menghormati generasi di atasnya, tidak mungkin ada silsilah generasi di atas Tuhan itu ditulis semuanya dari Adam sampai kepada Daud, sampai kepada lahirnya Yesus Kristus. Tidak mungkin ada di situ. Nah, Yesus ini 76 generasi itu ditulis semua, dan Yesus menghormati semua generasi di atasnya. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, ada generasi di atasku itu yang mempermalukan, yang namanya ini tidak baik. Mari kita lihat orang-orang yang sudah melakukan kesalahan yang fatal, tapi Yesus tidak pernah mencoret nama mereka. Yesus tetap menghargai mereka. Adam yang pertama. Siapa Adam itu? Pembawa malapetaka atas seluruh dunia. Gara-gara Adam, semua manusia berdosa, tetapi Yesus tetap menghormati Adam. Apakah ada generasi di atas saudara pembawa malapetaka seluruh dunia ini? Tidak ada selain Adam, saudara dikasih Tuhan. Tapi Yesus tetap menghormati dia. Yang kedua, Abraham. Abraham adalah pria penakut. Kenapa saya mengatakan penakut? Dia suami yang tidak berani mengakui istrinya. Bahkan dia meminta istrinya itu untuk mengaku sebagai adiknya di hadapan Firaun. Agar apa, saudaraku? Agar aman. Di situ. Bahkan dia rela menjual istrinya kepada Firaun, dan kalau kita membaca di Alkitab itu sempat digantikan dengan apa? Kambing, domba, lembu, sapi, unta, dan para budak. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan ini yang dilakukan oleh Abraham ini sangat memalukan, tetapi Yesus tetap menghormati. Kemudian siapa lagi? Yakub, seorang yang tidak memiliki integritas, tega membohongi ayahnya hanya untuk mendapatkan berkat. Dia bekerja sama dengan ibunya, menghalalkan segala cara untuk mencuri warisan kakaknya. Tapi Yesus tetap menghormatinya. Daud, Alkitab mengatakan, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Daud itu adalah gambaran pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang boleh saya katakan pemimpin yang jahat. Dia meniduri istri bawahannya. Bahkan sempat membunuh suaminya dengan tangan orang lain. Daud juga gambaran Allah ayah yang sangat buruk. Kenapa? Salah satu anaknya itu mati karena dosanya Daud sendiri. Anaknya yang lain, Salomo, memiliki hiperseks. Anaknya Absalom yang lain ingin membunuh dia. Belum lagi anaknya Anom memperkosa saudara tirinya, yaitu Tamar. Daud adalah gambaran ayah yang sangat buruk, tetapi Yesus tetap menghormati dia. Ini kita bisa ambil gambaran-gambaran yang di dalam Alkitab. Nah, dari hal ini saya merenungkan. Saya percaya Yesus punya 1 juta alasan untuk tidak
tidak menghormati generasi di atasnya. Tetapi Yesus memberi contoh yang sangat baik. Yesus saja mau menghormati generasi di atasnya. Lalu kita ini loh, saudara dan saya ini loh, siapa kita ini? Kenapa kita tidak bisa menerima, menghormati, menghargai generasi sebelumnya kita yang di atasnya kita? Mungkin yang pernah berbuat salah di situ, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu sekali lagi, yang pertama, terimalah dan hormatilah semua generasi yang ada di atas saudara dan saya. Nah, lalu bagaimana kalau ada seorang pemimpin, saudara sudah berjuang dengan baik, tetapi orang di bawahanmu tetap tidak menghormatimu, bagaimana? Engkau sudah mengerjakan yang baik, di bawahanmu tetap tidak menghargai engkau. Yang pasti tetap lakukan prinsip kepemimpinan, prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Presiden Jokowi, Pak Ahok itu sudah melakukan yang terbaik, tetap tidak dihormati oleh orang-orang, sebagian orang-orang. Ada beberapa segmen orang tidak menghormati. Kalau saudara seorang pemimpin, tetapi lakukanlah fungsi kepemimpinanmu di situ. Nah, itu yang pertama. Hargailah, hormatilah generasi di atas yang di atas kita. Yang kedua, sikap yang kedua adalah belajar dari generasi di atasnya kita. Saya perlu sampaikan bahwa proses pembelajaran itu ada dua. Kita belajar sesuatu ada dua hal. Yang pertama, melalui hati. Dan yang kedua adalah melalui pikiran. Apa perbedaan antara belajar melalui hati dan melalui pikiran? Apa perbedaannya? Kalau kita belajar melalui pikiran, pikiran itu menghisap semua pengetahuan. Dan saya perlu sampaikan, kalau kita belajar melalui pikiran, pikiran itu hanya menghisap pengetahuan. Contoh, kita belajar dari seseorang dan yang kita hisap itu adalah kita belajar melalui pikirannya. Kita bisa belajar prinsip-prinsip, kita bisa belajar pengetahuan dari apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan, yaitu proses pembelajaran melalui pikiran, dan pikiran itu menghisap pengetahuan di situ. Kalau lewat pikiran. Tapi kalau kita belajar melalui hati, hati itu menghisap semuanya, di situ. Jadi kalau kita belajar dari seseorang, kalau kita belajar melalui hati kita yang kita hisap itu, sebentar. Kalau kita belajar dari seseorang, yang kita belajar itu melalui hati kita. Nah, yang kita hisap itu bukan cuman sekedar prinsipnya. Kalau kita belajar dari hati ya, kita bukan cuman sekedar belajar mengenai prinsipnya. Yang kita hisap itu bukan sekedar pengetahuannya, tapi yang kita hisap, yang tertransfer dalam kehidupan kita, karunia rohaninya, semuanya, imannya, warisannya, pengurapannya, itu akan terhisap di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita belajar dari hati. Pikiran itu menghisap pengetahuan. Hati itu menghisap segalanya. Karena itu, kenapa Alkitab itu mengatakan tentang perumpamaan panah hati? Karena Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kalau engkau ingin belajar firman, itu bukan dari pikiran dulu, tapi dari hatimu dulu. Dari hatimu.
Karena itu tidak ada perumpamaan tentang tanah pikiran, itu tidak ada. Namanya tanah pikiran. Yang ada itu adalah tanah hati kita di situ. Amin. Nah, tetapi bagaimana cara kita belajar melalui hati saudara? Ini perbedaannya. Kalau kita tidak respect sama seseorang, perhatikan. Kalau kita tidak respect kepada seseorang, kita hanya belajar lewat pikirannya saja di situ. Kalau saya tidak respect dengan seseorang, apakah saya bisa belajar sesuatu dari dia? Bisa. Dari apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, itu akan tertransfer dalam bentuk apa? Pengetahuan. Hanya bentuk pengetahuan saja. Tapi sekali lagi, belajar yang paling efektif itu dari hati. Kalau kita belajar dengan hati, yang kita hisap itu keseluruhan yang ada di dalam diri orang tersebut. Termasuk pengurapannya, kerohaniannya dia, imannya, kasihnya, itu semuanya akan tertransfer dalam kehidupannya. Saudara bisa rasakan. Dengan orang yang engkau respect, dengan tidak respect di situ ya. Saudara bisa rasakan hal-hal yang seperti ini. Karena itu, kenapa respect itu sangat penting? Karena itu poin yang pertama yang saya mengatakan terlebih dahulu, yaitu terima dan hormati generasi yang ada di atas kita. Nah, kalau kita tidak bisa menghormati generasi di atas kita, kita tidak bisa belajar melalui hati. Kita hanya bisa belajar melalui pikiran. Karena itu saudara bisa melihat orang-orang yang tidak menerima, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus, orang-orang di luar sana, orang-orang yang bukan Kristen, agar saya mudah mengatakannya, orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang di luar sana, apakah mereka bisa belajar dari ajaran Yesus? Apakah bisa? Kira-kira siapa yang bilang bisa? Bisa. Mereka bisa baca. Orang di luar sana, mereka bisa belajar tentang Yesus. Tapi apa yang mereka dapat? Cuman pengetahuannya saja. Cuman ajarannya saja di situ. Tapi keseluruhannya seperti pengurapan, kasih, karunia rohani yang dimiliki oleh Yesus, itu tidak bisa tertransfer dalam kehidupan mereka. Tidak bisa. Itu cuma sebagai pengetahuan saja. Tapi buat kita, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita telah yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, perhatikan. Tuhan menjumpai saudara dan saya. Yang dijumpai itu adalah hati kita terlebih dahulu. Karena itu, buat kita yang hatinya, buat saudara dan saya yang hatinya yang sudah disentuh oleh Tuhan, kita bisa belajar segala sesuatu secara utuh, secara lengkap, secara sempurna dari segala sesuatu apa yang dimiliki oleh Yesus. Amin. Di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap yang ketiga adalah perbaiki kesalahan-kesalahan generasi di atas kita. Siapa yang memperbaiki kesalahan generasi di atas kita? Nanti saya akan jelaskan. Apakah Yesus datang memperbaiki semua semua kesalahan generasi di atasnya Yesus itu? Ya, Yesus datang memperbaiki semua kesalahan-kesalahan itu. Karena itu, kenapa Yesus itu datang? Dia tidak di awal-awal terlebih dahulu, saudaraku. Tapi Yesus datang pada waktu 76 generasi yang sudah ada di muka bumi ini untuk menunjukkan kalau Yesus itu hadir, dia memulihkan semuanya itu. Dia memulihkan. Berarti kalau saudara dan saya diciptakan di generasi saat ini, jadi salah satu tanggung jawabnya kita adalah perbaiki kesalahan-kesalahan
generasi yang ada di atas kita itu. Amin. Di situ. Sifat kerajaan surga itu merestorasi, memulihkan, dan memperbaiki. Sifat kerajaan gelap itu selalu apa? Merusak, menghancurkan, dan membinasakan di situ. Berarti kalau kita hidup dengan prinsip kerajaan Allah, kita lihat generasi-generasi di atas kita melakukan kesalahan. Kita yang hadir ini, itu tugasnya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Bukan dengan sebuah nada arogansi yang selalu membenarkan diri, membela diri, dan menyalahkan mereka di situ. Amin. Saya terenung, saya terhentak, terenyak dengan apa yang saya belajar ini. Jadi, saudara, Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya mengatakan prinsip ini. Kesalahan generasi di atas kita ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk bisa berkarya. Amin. Kalau generasi di atas kita tidak mempunyai kesalahan, tidak mempunyai kelemahan, kita tidak punya peluang untuk bersinar lebih, karena Alkitab mengatakan bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Jadi, semua kesalahan-kesalahan generasi di atas kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkarya. Dan tentunya ada proses-proses yang kita harus lewati sebelum apa yang sudah saya sampaikan. Perhatikan, kesalahan-kesalahan generasi di atas kita itu adalah waktu Tuhan untuk mempromosikan saudara dan saya. Waktu Tuhan mempromosikan saudara dan saya. Lihat, perhatikan, apakah Saul punya kesalahan terhadap Daud? Punya. Apakah Daud punya kesalahan terhadap generasinya? Sangat punya di situ. Daud berespon benar, Daud hormat sama Saul, dan akhirnya Tuhan mempromosikan Daud. Ini contoh yang kita melihat antara Saul dan Daud, dua generasi di situ. Tapi Daud bisa menerima, menghargai, menghormati generasi di atasnya dia, yang menyerang dia, yang ingin membunuh dia, tetapi Tuhan yang membela dia di situ. Dan itulah waktunya Daud dipromosi oleh Tuhan. Kemudian Imam Eli dan Samuel. Samuel peka dengan suara Tuhan. Imam Eli sudah tidak lagi atau sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi Samuel tetap respek terhadap Imam Eli. Samuel tetap menghormati Imam Eli. Dan waktunya akhirnya Tuhan mempromosikan Samuel. Terakhir, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan kesalahan-kesalahan generasi di atas kita. Izinkan generasi di atas kita ini melakukan kesalahan. Izinkanlah apa yang sudah mereka perbuat semuanya itu. Karena ada banyak orang tidak mengizinkan generasi di atas kita melakukan kesalahan. Dia selalu tetap menyimpan. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima kesalahan yang telah dibuat oleh generasi di atas kita ini. Tetapi kita belajar, Yesus mengizinkan semua generasi di atasnya melakukan kesalahan. Yesus dapat menerima
semua generasi di atasnya yang melakukan kesalahan. Dan Yesus datang untuk memperbaiki semuanya itu. Amin. Pesan saya, jadilah Yesus masa kini. Kita hadir untuk merestorasi, memulihkan, memperbaiki. Memulihkan apa yang ada, memperbaiki apa yang kita bisa. Dan saya berdoa, biarlah pesan ini membuat kita memiliki sikap yang benar terhadap generasi di atas kita. Kita tundukkan kepala sejenak. Dan sambil kita mempersiapkan untuk perjamuan kudus, dan tim musik bisa maju ke depan, dan kita merenung sejenak. Apakah kita bisa menerima semua kesalahan-kesalahan generasi yang ada di atas kita, generasi di atas kita ini sangat luas artinya. Dan saya percaya Roh Kudus akan memperjelaskan kepada saudara, generasi yang ada di atasmu, siapa-siapa yang engkau untuk bisa mengampuni dia, menghormati dia, menghargai dia. Dan saatnya Yesus akan mempromosimu. Lewatilah setiap tahapan-tahapan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang memang harus kita bisa melewati. Ada bagian-bagian mana yang belum bisa saudara dan saya melewati. Izinkan Tuhan memproses hidupmu. Mulai saat ini Dia menyadarkan saudara dan saya. Mulai saat ini kita melenturkan, kita memberikan hati yang lembut kepada Dia untuk katakan, Tuhan, ini aku mau Bapa, lembutkan hatiku untuk aku bisa berdamai dengan diriku sendiri terlebih dahulu. Dan aku bisa berdamai dengan suamiku, dengan istriku, dengan orang tuaku, dengan pemimpinku, dengan siapa saja yang Tuhan sudah taruh di dalam hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Ada hal-hal yang besar yang Dia akan lakukan dalam kehidupanmu. Ada hal-hal yang besar yang Dia akan percayakan kepadamu, yang Dia sudah nyatakan di dalam kehidupanmu. Berjalanlah bersama dengan Dia. Tuhan memberikan engkau kekuatan, kemampuan ilahi padamu. Tuhan mengasihi engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan memberkati. Mas Stefan, kita siapkan untuk perjamuan kudus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau akhirat bagiku. Haleluya, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat atas kami. Penyertaan, pertolongan, perlindungan, keamanan, kebaikan, kemurahan-Mu kepada kami. Gereja ini sampai hari ini 28 tahun. Kami sudah dewasa, baik secara fisik maupun secara rohani. Terutama secara rohani kami. Bapa, terima kasih segala kebaikan Tuhan. Meneguhkan pada pagi hari firman-Mu. Kami bukan anak-anak lagi, tapi kami dewasa. Bukti kami mengasihi Engkau. Kami juga mengasihi saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Kami percaya kami hadir di bumi ini. Kalau sebelumnya keturunan kami ini memang keturunan rusak, Tuhan, keturunan gagal. Tapi Engkau datang, Tuhan, memulihkan kami, merestorasi kami. Kami dipulihkan untuk siap memulihkan orang lain. Kami bersyukur untuk sebuah kebaikan kemurahan-Mu. Tidak ada kata-kata lain, Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, hari-hari kami, malaikat-Mu Engkau perintahkan senantiasa menjaga keluar masuk kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanan. Apapun mimpi-mimpi ke depan, kami percaya bersama-Mu menjadi kenyataan semuanya. Karena Engkau Allah yang hebat atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur ini, supaya kami bisa melayani. Oke, kalau sudah ada semua, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Bapa, terima kasih. Engkau mati untuk kami orang-orang yang berdosa. Sekiranya perjalanan kami selama ini di luar firman, ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Sehingga pada waktu kami makan tubuh-Mu, bukan membawa kutuk atas kami, tapi justru membawa berkat. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang putus asa Engkau beri pengharapan yang baru. Kami yang lemah Engkau kuatkan kembali oleh persekutuan kami dengan tubuh-Mu. Haleluya. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu cawan ini darah-Mu. Darah yang senantiasa menguduskan hati, pikiran, pendengaran, motivasi kami. Darah yang senantiasa memprotek keluar masuk kami. Terima kasih. Darah yang menyelamatkan kami. Bahkan darah Yesus menghancurkan rancangan-rancangan si jahat. Terima kasih Tuhan. Bahkan darah yang membuat hubungan kami dengan Bapa di surga senantiasa terkoneksi. Sehingga hubungan kami dipulihkan dan kami siap memulihkan orang lain. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini
merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita ucap syukur pada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Geralabas karabas. Syukur bagimu Tuhan. Paralabasano. Tripa karalabasanamu. Mari angkat suara ucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Kalau Dia sudah menyertai kita hari-hari kita sampai hari ini, kami bersyukur. Terima kasih segala kebaikan kemurahan. Terima Bakar terus semangat kami, Roh Kudus. Bakar Tuhan semangat kami. Bangkitkan kembali kasih yang mula-mula Tuhan. Kembalikan pada kami semuanya, supaya kami lebih gairahkan hari-hari ke depan. Karena Engkau Tuhan ada bersama kami. Yes, Lord. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih lawatan-Mu, terima kasih karya-Mu, terima kasih firman-Mu terus memuaskan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih dan saat ini kami umat-Mu berdiri di hadapan-Mu. Kami bersahabat buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Terbukti Tuhan campur tangan begitu dasar apapun kejadian hari-hari ini. Engkau hadir di sana untuk menolong kami semuanya, untuk menolong bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terima kasih, berkati presiden kami, keluarga dan wakil presiden dan keluarga, para menteri, kepala daerah, semuanya di 34 provinsi. Semua para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka cakap mengatasi setiap kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun situasinya, hikmat-Mu mengalir atas Bapak Presiden kami, bahkan sampai seluruh para pemimpin, bahkan sampai RT RW. Kami melihat campur tangan Tuhan begitu ajaib. Dan kami merasakan keamanan yang terjadi atas kami semuanya. Sehingga kami leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semuanya. Demikian buat kota ini. Terima kasih. Kami melihat campur tangan begitu ajaib. Berkati semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Teristimewa buat gereja ini. Pakai kami semua gereja ini Tuhan. Keluarga besar kami GB Rock ini. Kiranya terus pakai kami menjadi perwakilan kerajaan Tuhan di atas muka kami, khusus di Sumbawa ini. Kami percaya setiap kami yang terus bersandar kepada-Mu, kekuatan yang dari tempat maha tinggi terus nyata atas kami. Hikmat-Mu terus mengalir atas kami, apapun situasinya. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar lagi kami memberi persembahan dan persembahan misi. Berkati persembahan kami percaya kami memberi dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Karena kami dalam Engkau, Engkau dalam kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 24 Oktober akan diadakan di Aula Hotel Tambora, pukul 8 pagi WITA. Sumbawa berdoa diadakan pada hari Rabu via Zoom, pukul 6 sore WITA. Link akan dibagikan via grup WhatsApp. Untuk KM kelompok mesianik, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari masing GKM dan anggotanya. Bagi yang belum masuk dan bergabung dalam KM diharapkan dapat bergabung dan menghubungi KM terdekat. Ibadah Roki dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 11 WITA. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you all. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Sebagai pengumuman tambahan untuk kita hari ini, minggu ini khusus minggu ini, hari Rabu maksud saya, Sumbawa berdoa diadakan secara tatap muka. Di tempatnya di sekretariat kita Jalan Cendrawasih atau Aula Sekolah Tunas Daud. Dan dimulai pada pukul 7 malam. Sekali lagi untuk Sumbawa berdoa, khusus untuk minggu ini kita lakukan secara tatap muka pada pukul 19.00 atau jam 7 malam di Aula Sekolah Tunas Daud Jalan Cendrawasih. Dan yang berikutnya, dan sebelumnya saya sambut berdiri untuk ibu yang baru datang ke Sumbawa dan beribadah bersama kita saat ini, orang tua dari Ibu Ati. Selamat datang dan selamat bergabung memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Dan hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita GBI Rock Sumbawa yang ke-28 dan akan dipandu dengan Ibu Ati sekalian. Terima kasih. Sekian pengumuman kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Sama Bapak Gembala, saya persilakan dengan Ibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GBI Rock. Ya, kita mengucapkan selamat happy anniversary untuk GBI Rock Sumbawa yang ke-28. Tiup lilin ya, tiup lilin ya, tiup lilinnya sekarang, juga sekarang, juga. Belum Pak? Ya, pesan-pesannya tadi sudah Pak Gembala sampaikan bahwa usia 28 mari kita menghormati generasi yang di atas kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu. Mari kita saling memberkati. Seperti sungai
Saudara dikasih Tuhan, lihat lilin ini ulang tahun yang ke-28. Angka 2 adalah arti dari kesepakatan, 8 adalah permulaan yang baru. Angka 2 dan angka 8 kalau digabungkan, ditambahkan menjadi 10. 10 artinya 1 dan 0. 1 itu siapa? Tuhan Yesus. Dan kita semakin nol, semakin tidak ada apa-apanya. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah angka 1 itu Yesus, itu yang hanya ada di dalam kehidupanmu. Seluruh aspek kehidupanmu, seluruh hidupmu, serahkanlah kepada Dia. Biarlah kita semakin tidak ada apa-apanya. Biarlah kita semakin nol. Biarlah kita dinolkan. Pada saat kita dinolkan, ada hal-hal yang kita akan berteriak, kita rasa sakit di situ. Tetapi ketika angka 0 itu kita semakin nol dan menyadarinya, maka angka 1 itu Yesus itu hanya ada dalam kehidupanmu, dan engkau akan menjadi saksinya. Apa yang telah Tuhan tunjukkan kepadamu, apa yang Tuhan telah nyatakan kepadamu, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, karena sesungguhnya sampai hari ini Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu, memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.